Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga kalian sehat selalu dan semoga tetap semangat melakukan pembelajaran online di rumah. Nah, kali ini masih di bab yang sama, bab trigonometri. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai aturan sinus dan aturan kosinus ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, simak pembahasannya berikut ini. Oke, yang pertama ini adalah tentang aturan sinus. Jadi di sini ada segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC dengan sudutnya adalah sudut A, B, dan C. Kemudian sisi yang berada di depan sudut A ini bisa kita namakan sebagai sisi A. Kemudian sisi yang berada di depan sudut B ini kita namakan sebagai sisi B. Dan yang berada di depan sudut C ini kita namakan sebagai sisi C. Nah, di sini aturan sinus itu menyatakan bahwa untuk sembarang segitiga ABC itu akan berlaku bahwa sisi A per sin sudut A itu akan sama dengan sisi B per sin sudut B dan akan sama dengan sisi C per sin sudut C. Nah, jadi ini nih yang perlu dipahami. Oke, untuk yang contoh pertama di sini diketahui dalam segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan BC sama dengan 12 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang rusuk dari AC. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Jadi kita gambarkan aja, misalnya ini segitiga A, B, C, kemudian sudut A-nya itu 60 derajat, sudut B-nya itu 45 derajat, panjang BC-nya 12. Oke, gambarnya seperti ini ya. Nah, sebelum kita kerjakan soal ini, kita ingat kembali dulu tentang aturan sinus. Jadi kalau aturan sinus tadi, misalnya ada segitiga ABC sembarang, di sini A, sini B, dan sini C. Ini sisinya A, B, C. Maka aturan sinus itu kan menyatakan bahwa sisi A per sin sudut A itu akan sama dengan sisi B per sin sudut B dan akan sama dengan sisi C per sin sudut C, ya kan? Nah, berarti dari segitiga ini kita peroleh bahwa di sini A-nya itu adalah 12 atau BC. Kita tuliskan sisinya dulu aja. BC per sin sudut di depannya. Ini kan adalah sudut A kan, berarti sin sudut A ini juga akan sama dengan ini sisi AC per sin sudut di depannya. Sudut di depan AC yaitu sudut B, berarti sin B. Oke, dari sini paham ya. Jadi BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan aja, berarti 12 per sin sudut A, berarti kan sin 60 derajat. Itu akan sama dengan AC. AC itu kan yang ditanyakan. Sisi AC per sin sudut B. Sudut B-nya sudah diketahui 45 derajat. Oke, jadi 12 per sin 60 sama dengan AC per sin 45. Oke, bisa dipahami dulu ya. Kemudian kita akan cari dari persamaan ini, berarti kita peroleh 12 per sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. 12 per setengah akar 3 akan sama dengan sisi AC per sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, jadi 12 per setengah akar 3 sama dengan AC per setengah akar 2. Kita akan cari AC, berarti AC akan sama dengan, kita kalikan silang,
berarti setengah akar 2 dikalikan 12 dibagi dengan setengah akar 3. Oke, berarti kita sederhanakan AC sama dengan ada setengah ya, setengah bagi setengah nih. Habis kan tinggal 1, berarti 12 akar 2 per akar 3. 12 akar 2 per akar 3, tapi kan di option nggak ada kan, berarti tinggal kita rasionalkan aja. Kalau dirasionalkan berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Oke, kalau kita kalikan, maka kita peroleh AC akan sama dengan 12 akar 2 kali akar 3, berarti 12 akar 2 kali 3, 12 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 berarti 3. Maka kita peroleh AC sama dengan di sini ada 12 per 3 itu adalah 4. Tinggal di sini adalah akar 6. Jadi panjang AC itu adalah 4 akar 6. Jadi jawaban yang benar adalah option B. Oke, untuk contoh yang kedua, di sini pada segitiga ABC diketahui BC plus AC sama dengan 10. Kemudian sudut BAC-nya 30 derajat dan sudut ABC-nya 45 derajat. Maka panjang AC sama dengan titik-titik. Nah, sama seperti yang contoh pertama tadi, kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Misalkan ini segitiga A, B, C. Kemudian di situ yang diketahui lagi adalah BC plus AC-nya sama dengan 10 gitu ya. Oke. Kemudian yang diketahui lagi sudut BAC, BAC-nya itu adalah 30 derajat. Dan sudut ABC, ABC itu adalah 45 derajat, berarti di sini. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang dari sisi AC. Oke, dengan menggunakan aturan sinus, tadi kan kita peroleh bahwa dari segitiga ini berarti kita peroleh sisi ini BC per sin sudut yang di depan BC. Sudut yang di depan BC kan sudut A, berarti per sin A ini akan sama dengan sisi AC per sin sudut yang di depannya, yaitu sin B. Oke, kita peroleh persamaan ini dulu. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angkanya. Di sini BC-nya kita belum tahu, jadi tulis aja BC per sin A, berarti sin dari 30 derajat itu akan sama dengan AC. AC-nya juga kita belum tahu, per sin sudut B, berarti per sin 45 derajat. Oke, ini sudut-sudut istimewa ya, 30 sama 45, berarti kita peroleh BC per sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah akan sama dengan AC per sin 45 derajat. Setengah akar 2. Oke, kemudian kita cari BC-nya. Kita akan bentuk BC-nya ini sama dengan titik-titik AC gitu ya, karena yang dicari adalah AC-nya. Berarti kita peroleh BC ini akan sama dengan, kalikan silang, berarti ini setengah dikalikan AC per setengah akar 2. Oke, BC sama dengan setengah AC per setengah akar 2. Di sini ada setengah per setengah, kita bisa sederhanakan jadinya 1 ya. Di sini 1, sini 1. Berarti kita peroleh BC sama dengan 1 per akar 2 AC. Oke, dari sini bisa dipahami ya.
Oke, BC-nya 1 per akar 2 AC. Nah, tadi kan kita punya BC plus AC, itu kan sama dengan 10 yang diketahui di soal. BC-nya kita ubah jadi 1 per akar 2 AC, jadi ini jadinya 1 per akar 2 AC ditambah AC akan sama dengan 10. Oke, di sini ada AC, sini ada AC, kita keluarkan. Jadi AC dikalikan 1 per akar 2 ditambah, sini 1 ya, 1 per akar 2 plus 1, ini akan sama dengan 10. Nah, kita akan cari nilai AC. Berarti ini sama dengan AC dikalikan dengan, kita samakan dulu penyebutnya, jadi ini penyebutnya jadinya akar 2 ya, berarti 1 per akar 2 ditambah, di sini supaya jadi 1 berarti akar 2 per akar 2. Jadi seperti ini akan sama dengan 10. Nah, kemudian ini bisa kita hitung lagi menjadi AC dikalikan 1 plus akar 2 per akar 2 akan sama dengan 10. Oke, ini saya lanjutkan di sebelah sini. Berarti kita peroleh AC. Ini akan sama dengan, kalikan silang aja, berarti 10 dikalikan akar 2 dibagi 1 plus akar 2. Oke, kita akan cari nilainya. Berarti ini akan sama dengan 10 kali akar 2, berarti 10 akar 2 per 1 plus akar 2. Nah, tapi kan di optionnya kan belum ada. Nah, coba kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya 1 plus akar 2 itu adalah 1 min akar 2. Jadi ini kita kalikan dengan 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Oke, bisa ya dipahami ya. Jadi kalau ada bentuk akar di bawah ini, nanti kalikan dengan sekawannya aja. Sekawannya misalnya di sini positif, di sini nanti jadinya negatif. Oke, coba kita kalikan, ini akan sama dengan 10 akar 2 kali 1. Kita tetap ya, 10 akar 2 dikurangi 10 akar 2 min akar, dikalikan min akar 2. Berarti min 10, akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti 2 kali 10, berarti min 20 per 1 kali 1, berarti tetap 1. 1 kali negatif akar 2 itu negatif akar 2. Akar 2 kali 1 berarti plus akar 2. Akar 2 dikalikan negatif akar 2. Berarti dikurangi 2. Oke, seperti ini ya. Oke, coba kita selesaikan. Ini akan sama dengan 10 akar 2 min 20 per, di sini ada min akar 2 plus akar 2. Oke, ini habis ya. Ini habis, kemudian 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Berarti ini hasilnya akan sama dengan 10 akar 2 min dibagi min 1, berarti negatif 10 akar 2. Negatif 20 dibagi min 1 berarti plus 20. Oke. Kita bentuk, ini akan sama dengan, karena di sini bentuknya seperti ini bisa kita ubah jadi bentuk 20 min 10 akar 2. Atau bisa kita, ini saya kasih panah aja ya. 20 min 10 akar 2 kan sama-sama punya faktor 10. Berarti tinggal kita keluarkan aja, 10 dikalikan 2 min akar 2. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, materi yang kedua ini tentang aturan kosinus.
Sama seperti di aturan sinus tadi, jadi di sini ada segitiga ABC sembarang, di mana sisi yang berada di depan sudut A ini adalah sisi A, kemudian sisi yang berada di depan sudut B ini adalah sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C ini adalah sisi C. Nah, aturan kosinus di sini menyatakan bahwa untuk sembarang segitiga ABC itu akan berlaku bahwa sisi A kuadrat itu akan sama dengan sisi B kuadrat ditambah sisi C kuadrat dikurangi 2 kali BC cos sudut A. Nah, analog dengan A kuadrat, sisi B kuadrat itu juga akan sama dengan sisi A kuadrat ditambah sisi C kuadrat dikurangi 2AC cos sudut B. Begitu juga untuk yang C kuadrat. C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos sudut C. Nah, jadi di sini ini nih yang perlu dipahami. Oke, bisa ya. Oke, untuk contoh berikutnya di sini diketahui sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil, kemudian berputar haluan dengan arah 60 derajat sejauh 60 mil. Jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat adalah titik-titik mil. Oke, kita ilustrasikan dulu. Jadi arah ke sana ini adalah arah ke utara ya. Berarti kita gambarkan dulu, misalnya ini posisi awal kapal. Kemudian dia berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Oke, misalkan seperti ini ya. Jadi ke arah timur. Di sini 30 mil. Kemudian berputar haluan dengan arah 60 derajat. Jadi dia berputar bisa ke sini bisa ke sana ya. Sama aja. Kita ambil ke sini aja berputarnya itu sejauh 60 mil. Oke, jadi misalkan ini sejauh 60 mil dengan arahnya itu 60 derajat. Jadi sudutnya di sini ini adalah 60 derajat. Oke. Ini ke sini. Jadi ini posisi akhirnya itu di sini. Yang ditanyakan adalah jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat. Oke, jarak awalnya kan titik awalnya kan di sini. Berarti dari sini ke posisi akhirnya di sini, ini adalah yang ditanyakan. Nah, ini kan membentuk sebuah segitiga kan, di mana di sini ada dua sisi. Di sini panjangnya 60 mil, sini 30 mil, kemudian sudut yang diapitnya 60 derajat. Jadi kita bisa pakai rumus aturan kosinus ya kan untuk mencari jaraknya di sini. Kalau kita pakai aturan kosinus berarti kita peroleh di sini jarak. Oke, misalnya jaraknya ya. Jarak kuadrat ini akan sama dengan sisi yang lain dikuadratkan. Jadi 30 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurangi 2 kalikan dengan 30 dikalikan 60 dikalikan dengan cos 60 derajat. Oke, sudutnya adalah 60 derajat. Oke, berarti jaraknya ini akan sama dengan, kita hitung dulu. 30 kuadrat, berarti 3 kuadrat itu 9, 0 kuadrat. Ini ditambah 0-nya 2, 900 plus 6 kuadrat itu 36, berarti ini 3600. Dikurangi, kita tuliskan dulu, 2 kali 30 kali 60 dikalikan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Oke. Di sini ada 2, di sini ada 1/2. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi di sini 1, di sini 1. Oke, kita hitung ini akan sama dengan 900 plus 3600 itu 4500 dikurangi 30 kali 60. 3 kali 6 18, berarti ini 1800. 4500 dikurangi 1800 itu sama dengan 2700 ya kan.
Nah, ini jarak kuadratnya itu 2700. Berarti jaraknya itu akan sama dengan akar dari 2700. Berapa nih akarnya? Akar dari 2700 ini kan bisa kita jadikan akar dari 900 dikalikan 3. Oke, berarti ini akan sama dengan akar dari 900 itu 30, berarti 30 akar 3. Berarti jarak dari posisi awal dengan posisi akhirnya itu adalah sejauh 30 akar 3 mil. Jadi jawabannya yang A. Oke, contoh selanjutnya ini diketahui segi 4 BAKU seperti gambar di samping. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi BU-nya. Nah, di sini udah saya ilustrasikan ulang di mana panjang KA-nya itu 4 cm, KU-nya 3 cm. Kemudian panjang BA-nya 4 akar 2 dan sudut BAU-nya itu adalah 45 derajat. Nah, yang akan ditanyakan adalah panjang sisi BU. Nah, coba perhatikan segitiga BAU. Panjang BU ini kan bisa dicari menggunakan aturan kosinus. Di mana aturan kosinus itu harus ada 2 sisi yang diketahui dan 1 sudut yang diapitnya. Di sini kan udah diketahui BA sama sudut yang diapitnya, tapi kita belum tahu panjang sisi AU. Nah, coba kalian lihat segitiga KAU. Ini merupakan segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras. Sehingga kita bisa cari dulu panjang AU melalui segitiga KAU. Jadi di sini dari segitiga KAU, karena AU itu sebagai sisi miring, maka berlaku bahwa AU kuadrat itu akan sama dengan KU kuadrat ditambah KA kuadrat, ya kan? Atau bisa kita tuliskan ulang, AU itu akan sama dengan akar dari KU kuadrat plus KA kuadrat. Oke, kita masukkan nilai-nilainya, berarti ini akar dari KU-nya itu 3, berarti 3 kuadrat ditambah KA-nya itu 4, berarti 4 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat, berarti ini akan sama dengan akar dari 9 ditambah 16. Sama dengan akar dari 25. Oke, akar 25 itu sama dengan 5. Oke, jadi kita sudah peroleh panjang AU-nya itu adalah 5 cm. Kita taruh di sini 5 cm. Nah, sekarang kan udah diketahui nih panjang BA sama AU dan sudut A-nya itu 45 derajat, sehingga kita bisa cari panjang BU. Jadi yang perlu diperhatikan di sini dari segitiga BAU, maka akan berlaku aturan kosinus bahwa BU kuadrat itu akan sama dengan BA kuadrat ditambah AU kuadrat dikurangi 2 kali BA kali AU cos sudut yang diapitnya yaitu 45 derajat. Oke, sehingga bisa kita cari ini akan sama dengan BA-nya itu 4 akar 2, berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah AU-nya itu 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 2 kali BA-nya 4 akar 2, AU-nya 5, kemudian cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Oke, dari sini paham ya? Oke, akan kita cari ini akan sama dengan
4 kuadrat itu 16, kemudian akar 2 kuadrat itu 2. Berarti 16 kali 2 itu 32. Ditambah 5 kuadrat 25. Dikurangi, di sini ada 2, dibagi 2, ini bisa kita sederhanakan ya. Hasilnya 1. Kemudian 4 dikalikan 5 itu 20. Akar 2 dikalikan akar 2 itu 2. 20 kali 2, 40. Berarti di sini dikurangi 40. 32 plus 25 itu 57 min 40. Sama dengan 17. Oke, jadi BU kuadrat itu sama dengan 17. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah BU. Jadi BU akan sama dengan akar dari 17 cm. Jadi opsi yang tepat adalah yang E. Nah, itu tadi pembahasan dari aku terkait aturan sinus dan aturan kosinus dari bab trigonometri. Semoga membantu kalian dalam belajar. Dan apabila kalian ada saran, pertanyaan, ataupun masukan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian cocok dengan video pembelajaran dari aku, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian terus dapat updatean terbaru video dari aku. Dan terima kasih, selamat belajar.